الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Pertama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore ini kita masih bisa bertemu melaksanakan rutinitas kita pembacaan surah Yasin secara berjamaah. Juga salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita manfaatkan waktu singkat ini mencoba membuka hati kita, pikiran kita, menyampaikan tausiah, kita dengarkan. Barangkali ada hal-hal yang baik yang bisa mendorong dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita sampaikan sore ini, pesan setiap Jumat itu yang disampaikan oleh para khatib itu selalu disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu disebut. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati tidak beragama Islam. Makanya selepas sholat kita selalu berdoa, Allahumma jal akhir kalami minat dunya inda intihai ajali qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi agar akhir hayat kita husnul khatimah. Dan yang paling ditakuti itu adalah tatkala kita meninggal dunia tidak dalam keadaan beragama Islam dan tidak dalam posisi sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling ditakuti itu yakhruduna minad dunya bighairi iman. Kita meninggalkan dunia ini tanpa iman. Itu adalah penderitaan yang sangat dalam. Oleh karena itu tentu kita harus selalu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi keislaman kita, mengevaluasi keimanan kita. Sama halnya kita punya kendaraan, kita mau berangkat bepergian agak jauh, kita selalu ngecek tentang kondisi kendaraan kita. Barangkali di tengah jalan mogok, barangkali di tengah jalan takut habis minyak dan sebagainya. Karena kalau kita tidak cek akan menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa kepada diri kita dalam perjalanan itu. Sama juga dalam kehidupan ini. Iman itu pun coba kita deteksi pada diri kita. Terus, apa cara kita mendeteksi iman itu? Dan bagaimana orang-orang beriman itu? Dijelaskan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini coba kita mendeteksi diri kita dulu. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ada gemetar di hatinya. Kalau ada orang sudah menyebut kata Allah, tidak ada lagi gemetar di hati kita, wah itu tanda-tanda bahaya itu. Karena pendeteksian berimankah kita atau tidak, itu bisa kita ikuti kita dari alur ayat ini. Jangankan Allah,
kalau kita dengan senang dengan orang tua kita, jauh kita tidak bertemu, tahu orang menyebut bahwa dia ketemu dengan orang tua kita, itu nyambut di hati kita. Apalagi contoh yang paling baik. Kalau ada gong, apa gong itu? Alat musik orang Medan itu, orang Batak itu gong namanya, itu dah dipukul untuk apa? Ayo. Sekali dipukul itu, kalau tidak ada lagi gerakan di hatinya, itu pertanda kebatakannya sudah hilang itu. Sama dengan orang Jawa juga seperti itu. Ada alat mereka, tatkala dipukul itu tidak lagi nyambut di hatinya, itu kejawaannya sudah berkurang. Sama dengan orang-orang beriman juga. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila sudah disebut nama Allah, tidak ada lagi gemetar di hatinya, ini pertanda keimanannya sudah mulai hilang. Jadi sebenarnya ini bisa kita mendeteksi pada diri kita masing-masing. Di saat kita berkendaraan, di saat kita berjalan, di saat kita bersosialisasi dengan masyarakat, tatkala ada sebuah suara yang mengatakan Allah, kalau sudah tidak gemetar, buru-buru sholat sunat. Takutnya di saat iman itu tidak ada Allah memanggil kita. Yakhruduna minad dunya bi ghairi iman. Keluarkan dia dari dunia ini tanpa iman. Itu adalah penderitaan yang sangat dalam sekali. Jadi tak perlu lagi kita bertanya berimankah saya atau tidak. Itu cukup kita sendiri bisa menilai diri kita. Dengan cara yang pertama, apabila ada orang menyebut nama Allah tidak gemetar lagi, itu kita sendirilah yang menilai kita. Yang kedua, cara menilai diri kita ini beriman apa tidak? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhum zadathum imanan. Tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, zadathum imanan, ada pertambahan iman di hatinya. Apa maksudnya? Kita nih sering di acara-acara, di acara marhabanan, di acara pesta, di acara akad nikah, ada orang sudah mulai baca Quran, tapi dia masih masih ngota-ngota. Ansitu la'allakum turhamun, kan perintah Allah. Kalau ada orang baca Al-Quran, diam, dengarkan, rahmat turun. Jadi kalau nanti kita deteksi diri kita, ada orang baca Al-Quran, tetapi diri kita masih sibuk dengan urusan keduniaan kita, kita tidak bertambah iman kita dengan Al-Quran yang dia baca, pertanda keimanan kita sudah mulai hilang dan menipis. Jadi ini ibu-ibu yang sering mengalami ini yasinan kan, apalagi yasinan sekarang pameran-pameran apa namanya, baju umpamanya, sudah mulai yasinan masih ngota-ngota juga, yang diceritakan suaminya pula lagi. Itu yang paling kacau. Jadi harus kita mempelajari melalui pengajian sore ini, wa iza tuliyat alaihim zadathum imana, maknanya kalau kita pingin iman kita kuat, kalau kita pingin nanti mati kita penuh dengan keimanan, tatkala ada orang membaca Al-Quran, maka ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, rahmat akan turun kepada kita. Jadi kalau ada saudara kita, kawan kita, di acara-acara besar, sudah dibacakan qori Al-Quran, masih dia juga bicara-bicara, masih dia juga ngotak-ngotak, bisik-bisik dengan dia. Kalau tidak, ditoel dikit. Quran lah mulai dibaca kok. Udah gitu. Jangan pula sampai nanti gara-gara ayat ini kita tuduh, kau udah beriman kau. Jangan. Dah elok juga. Cuman setidaknya kita kasih rambu-rambu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Persoalan kehidupan ini, persoalan amal, persoalan akhirat, persoalan dunia, tawakkalun. Orang beriman itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, terus apa yang disebut tawakal ini? Kadang kita ini salah meletakkan tempat tawakal ini. Salah kita meletakkan tawakal itu.
Saya kalau sudah sholatlah. Masalah diterima tak terima bukan urusan saya. Masalah masuk surga tidak masuk surga bukan urusan saya. Itu bukan tawakal. Yang jelas saya sudah nanam padi, saya sudah kasih pupuk, masalah itu dibersihkan, masalah itu nanti dipompa pakai pompa hama, itu nggak ada urusan saya. Kalau kata Tuhan nanti berezeki, pasti dapat padi lah tuh. Itu bukan tawakal. Saya kalau sudah saya bayar SPP anak saya, dia sudah sekolah, masalah jadi orang baik atau tidak, itu bukan saya. Tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu adalah paripurnanya ikhtiar kita sebagai seorang hamba, endingnya dan ujungnya baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang-kadang kita agak kurang memahami kata tawakal ini. Menyerahkan kepada Allah itu bukan berarti kita tidak melaksanakan proses ikhtiar itu. Kita harus tetap melaksanakan proses ikhtiar secara paripurna, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang ke belakang. Sama dengan masalah sholat tadi. Kalau saya sudah sholat, mau masuk neraka kek, mau masuk surga kek, mau diterima atau tidak sholat saya, mau dikatakan khusyuk atau tidak, itu bukan urusan saya. Tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal. Tetapi lakukanlah itu secara paripurna. Bagaimana cara orang sholat supaya khusyuk? Bagaimana cara sholat kita supaya diterima Allah? Bagaimana cara wudhu kita supaya sempurna? Ini perlu kita bahas. Tidak bisanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara wudhu kita yang benar? Bagaimana istinja kita yang baik? Karena kekhusyukan itu dimulai dari istinja. Setelah istinja yang benar, baru wudhu yang sempurna. Setelah wudhu yang sempurna, barulah masuk kepada sholat yang khusyuk. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tawakal kepada Allah. Gantungkanlah seluruhnya urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita tidak melaksanakan itu, kita tidak tawakal kepada Allah dan tidak meyakini bahwa yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingat tanda-tanda orang beriman itu haruslah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak tawakal itu? Di paripurnanya ikhtiar seorang hamba. Sudah ditanam sawitnya, habis itu dikasih lagi kandangnya, habis itu disemprot lagi, habis itu dipupuk lagi. Setiap 3 bulan kita datangi, hama tidak ada. Setelah akhir dari ikhtiar itu, baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa hanya cukup ditanam dia lepaskan saja. Kalau saya ini tawakal lah. Kaget kata Tuhan kalau berhasil lah tuh. Tidak bisa. Itu bukanlah tawakal. Jadi Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu saja pengajian sore kita. Karena banyak-banyak pun sudah jam 5, sudah sore. Yang penting ciri-ciri orang beriman ini harus kita sama-sama mendeteksi diri kita. Apakah kita ini sudah bermasuk beriman atau tidak? Karena yang paling ditakuti dalam kehidupan ini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita tinggalkan dunia ini tanpa iman. Inilah penderitaan di atas penderitaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.